Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haudia Syifa dengan nomor NIM 21033152. Di sini saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan membahas tentang praktikum kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan gas ideal. Yang pertama, kita membahas tentang kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. 1. Tujuan praktikum. Pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Dan yang kedua, kompetensi, di mana mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga, teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik, dan dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya, adalah sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi, sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk mengapung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, powerbank, dan lain-lainnya. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di dalam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Maka apakah pada setiap benda memiliki energi? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain dalam sistem yang berbeda? Dan bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Persoalan ini akan kita analisis bersama. Yang keempat yaitu alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, aplikasi PET Interactive Simulation, World Energy and Power. Dan yang ketiga, jaringan internet. Lanjut yang kelima, prosedur kegiatan. Yang pertama, kegiatan 1. 1. Bukalah aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer. 2. Klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu fisika, lalu pilih kerja, energi, dan daya. Ketiga, lalu pilihlah simulasi, bentuk energi, dan perubahannya. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi, bentuk energi dan perubahannya untuk memulai melanjutkan program. Yang kelima, pilih intro, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. 6. Beri tanda centang pada box energi simbol. 7. Pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku, kemudian dipindahkan termometer di dekat kubus tersebut. 8. Catatlah jumlah energi awal sebelum dipanaskan. Yang ke-9, ubahlah suhu air dengan memindahkan heat controller ke bagian heat atau panas. 10. Amati kenaikan suhu pada termometer, kemudian catatlah jumlah energi E yang timbul.
11. Kembalikan head controller pada posisi normal. Amati jumlah energi yang masih berada pada kubus ion. Ulangi percobaan tersebut dengan mengganti kubus ion dengan bata dan air. Teman-teman bisa lihat video praktikumnya setelah ini. Baiklah, ini tampilan dari virtual lab-nya. Jadi, yang pertama klik simbol energinya dulu, maka akan muncul beberapa energi. Nah, di sini ada besi, udah ada 6 energi dalamnya. Lanjut kita akan panaskan. Di sini kita panaskan besinya. Nah, di sini energinya akan bertambah. Nah, oh iya, jangan lupa taruh termometernya untuk mengatur suhunya di bagian sini. Nah, kita panaskan. Nah, kita bisa hitung dengan stopwatch beberapa detik berapakah energi yang bertambah ketika sekian detik. Nah, di sini bisa kita lihat energinya bertambah dan juga ada energi yang keluar. Nah, di sini kita bisa hitung energinya, berapa energi yang tersimpan di dalam besi ini. Kita lanjut, kita reset. Nah, sekarang kita coba untuk bata. Dan jangan lupa simbol energinya dicentang. Di sini ada 2 energi pada bata. Kita taruh temperatur, lalu kita panaskan. Nah, kita juga bisa hitung dalam beberapa detik berapakah energinya yang bertambah. Kita bisa gunakan stopwatch. Nah, sini kita bisa lihat energinya terus bertambah saat dipanaskan. Nah, kita pause dulu. Nah, ini bisa kita hitung nanti energinya. Lanjut kita reset. Sekarang kita coba untuk air. Kita taruh airnya di atas tungkunya, lalu termometernya. Sekarang kita panaskan. Nah, pada air ini energi yang tersimpan awalnya 34 ya, teman-teman. Jadi sekarang energinya sudah bertambah karena dipanaskan. Nah, kita bisa lihat energinya menjadi tambah. Nah, di sini airnya sudah menguap sehingga energinya juga ada yang keluar, yaitu energi uap yang keluar. Sekarang kita pause, kita bisa hitung berapa energi yang tersimpan setelah dipanaskan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan 2. Langkah pertama, pilih energi sistem pada bagian atas tampilan. 2. Beri centang pada box energi simbol. Pilihlah dan ketiga salah satu 3. Pilihlah salah satu sumber energi dengan mengklik gambar kran, kemudian buka kran air sehingga air keluar dari kran sehingga air menggerakkan turbin. 4. Amatilah perubahan energi yang terjadi dari sumber. 5. Catatlah hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. 6. Ubahlah sumber energi dan catatlah kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. 7. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel. Teman-teman bisa lihat video kegiatan atau video praktikumnya berikut ini. Nah, selanjutnya kita klik sistem. Nah, ini akan keluar tampilan dari virtual lab berikutnya, kegiatan 2. Di sini ada sistem 1. Nah, ini bisa kita ganti yang pertama kran, dan sistem 2-nya di sini kita pakai turbin atau generator. Terus yang selanjutnya kita klik simbol energinya biar kelihatan dari energinya. Kita keluarkan airnya, maka air memberi energi pada generator. Nah, generator menyalurkan energi berikutnya ke air sehingga energi pada air bertambah. Suhu air juga semakin meningkat. Airnya semakin panas ya, teman-teman. Nah, sehingga air sampai mendidih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali perubahan energi yang terjadi dari energi mekanik atau energi gerak, selanjutnya berubah menjadi energi panas.
lanjut kita ganti dengan cahaya matahari. Sistem satunya kita ganti cahaya matahari. Kita play lagi. Nah, di sini matahari memberi energi namun tidak menyalurkan energinya pada turbin. Nah, maka di sini tidak ada terjadi perubahan energi sama sekali. Karena matahari tidak memberikan energi pada generatornya. Lanjut kita ganti ke teko yang dipanaskan. Kita panaskan tekonya. Maka tekonya air yang dalam teko mendidih sehingga mengeluarkan uap. Nah, uapnya ini yang menggerakkan turbin sehingga turbin juga menyalurkan energi pada air. Oh ya, jangan lupa klik simbol energinya biar kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat kan bahwa teko memberikan energi pada turbin, lalu turbin memberikan energi kepada air sehingga air menghasilkan energi panas. Lanjut kita coba ke selanjutnya, orang yang sedang bermain sepeda. Nah, seorang yang menggerakkan sepeda sehingga dia juga menyalurkan energi pada turbin sehingga turbinnya bergerak atau generatornya bergerak, sehingga generator memberikan energi pada air. Nah, energi pada air bertambah. Bisa kita lihat perubahan energi yang terjadi di sini. Airnya menjadi mendidih. Nah, ini caranya juga sama seperti yang tadi, kita cuman mengganti sistem 1, sistem 2 dan sistem 3-nya. Di sini sistem 2-nya bisa kita ganti dengan panel surya. Terus sistem 2-nya kita bisa ganti dengan sistem 1-nya bisa kita ganti-ganti juga. Terus sistem 3-nya juga bisa diganti dengan lampu, kipas. Nah, langkahnya sama ya teman-teman. Lanjut yang keenam yaitu tabel pengamatan. Di sini kegiatan 1 yaitu tadi kita melihat pengaruh perubahan suhu pada jumlah energi pada benda. Pada kegiatan 1 kita sudah memperhatikannya, yaitu disalin ke hasil pengamatannya di tabel 1. Maka di sini ketika dipanaskan, nah di sini pada iron, brick sama water atau besi sama bata sama air, itu ketika sebelum dipanaskan atau waktunya masih 0 second, itu energinya ada 6 pada besi dan bata ada 2 dan pada air ada 34 energi. Nah, tadi setelah kita panaskan kita bisa hitung dalam waktu beberapa detik. Di sini ada pada waktu 20 detik, maka energi pada besi atau iron bertambah menjadi 26. Lalu pada bata atau brick energinya bertambah menjadi 17 dan pada air atau water energinya bertambah sebanyak 52. Dan begitu seterusnya dalam waktu di sini 40 detik. Pada waktu 40 detik, maka energi pada iron atau besi juga bertambah menjadi 44 dan pada bata bertambah menjadi 40 dan terakhir pada air bertambah menjadi 60. Nah, lanjut yang kedua pada saat dingin atau cool. Nah, dalam waktu 0 second energinya pada iron yaitu 6, pada brick yaitu 2, dan pada water yaitu 34 energi awalnya. Lalu setelah 20 detik didinginkan, maka energinya berkurang menjadi 4. Nah, di sini energi pada besi berkurang menjadi 4, energi pada brick berkurang menjadi 1, dan energi pada air berkurang menjadi 29. Lanjut pada waktu 40 detik, energi pada iron ataupun besi tetap
4 dan pada saat batu batanya didinginkan energinya juga tetap 1 dan pada air energinya menjadi 28 berkurang 1. Lanjut ke tabel 2, yaitu pada kegiatan 2 perubahan energi pada suhu. Seperti pada video sebelumnya, saat air mengalir, pada sistem satunya air mengalir dan sistem 2-nya turbin, maka sistem 3-nya yaitu air, perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi mekanik berubah menjadi energi elektrik dan menjadi energi panas. Lanjut pada sinar matahari dihubungkan ke turbin dan turbin dihubungkan ke air, maka tidak ada terjadinya perubahan energi. Lanjut pada teko yang dipanaskan, maka ketika dihubungkan ke sistem 2 yaitu turbin dan turbin dihubungkan ke sistem 3 yaitu air, maka perubahan energi yang terjadi yaitu dari panas berubah menjadi mekanik, berubah menjadi elektrik, dan terakhir berubah menjadi energi panas. Nah, begitu seterusnya ketika diganti, walaupun sistem 2-nya diganti dengan panel surya, sistem 3-nya diganti dengan lampu, maka akan terjadi perubahan energi. Selanjutnya lanjut ke bagian 7, pengolahan data. Soal pertama, perhatikan gambar water iron brick yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberi perlakuan, apakah benda sudah memiliki energi? Bagaimanakah jumlah energi pada masing-masing benda? Nah, jawabannya, sebelum diberi perlakuan, benda-benda tersebut seperti brick, iron, dan water sudah memiliki energi, di mana iron memiliki 6 energi, brick memiliki 2 energi, dan water memiliki 34 energi. Lanjut, yang kedua, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimanakah yang terjadi pada termometer saat alat pemanas diubah dari cool, normal, ke heat? Nah, yang terjadi pada termometer saat dari cool atau normal ke heat, maka suhunya menjadi meningkat, termometernya naik. Dan yang ketiga, apakah yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada saat suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Maka jawabannya, pada saat suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi, maka energinya akan bertambah banyak. Lanjut yang soal yang keempat, apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Jawabannya iya, jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi. Contohnya antara iron dengan brick, di mana setiap benda mempunyai energi awal yang berbeda-beda. Maka setelah dipanaskan, mereka juga memiliki energi yang berbeda. Yang soal yang kelima, berdasarkan tabel 1, buatlah grafik hubungan antara waktu dan jumlah energi yang tersimpan dalam benda pada jenis benda pertama, kedua, dan ketiga. Teman-teman bisa lihat gambar grafiknya di bawah ini, yaitu pada saat panas atau heat, kondisi grafik iron naik, brick juga naik, dan water juga naik. Lanjut ke grafik yang keduanya, yaitu pada saat cool atau dingin, maka grafik iron awalnya turun, habis itu tetap, dan brick juga begitu, dari awalnya di 2 turun ke 1 dan seterusnya tetap. Dan ketika pada air, maka grafiknya turun. Lanjut soal yang keenam, apakah fungsi sistem 1? Jadi di sini sistem 1 berfungsi sebagai pemberi energi. Lanjut soal yang kedua, apakah fungsi sistem 2? Jawabannya, sistem 2 berfungsi sebagai penyalur energi yang diberikan sistem 1. Nah, yang kedelapan, apakah fungsi sistem 3? Di sini sistem 3 berfungsi sebagai hasil dari pembentukan energi. Lanjut yang kesembilan, apakah saat ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Nah, di sini jawabannya tidak, karena ada yang beberapa sistem yang apabila dihubungkan ke panel surya lalu dihubungkan juga pada lampu, maka tidak akan ada perubahan energi yang terjadi. Yang ke-10,
perubahan energi apa sajakah yang dapat terjadi dalam sistem tersebut? Nah, jawabannya energi yang dapat perubahan energi yang dapat terjadi yaitu energi mekanik, energi kimia, energi cahaya, energi panas, dan energi elektrik. Lanjut yang terakhir yaitu tugas akhir. Yang ke-8 yaitu tugas akhir. Soal yang pertama, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Jawabannya, jadi jika suhunya semakin tinggi maka energi yang tersimpan akan bertambah banyak, begitupun sebaliknya. Yang kedua, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Jawabannya, jenis benda juga berpengaruh terhadap energi yang tersimpan karena setiap jenis benda tersebut memiliki energi yang tersimpan yang berbeda-beda. Yang energinya banyak, ada yang sedikit. Jadi jika suatu benda memiliki energi yang tersimpan sebelumnya banyak, maka energinya juga akan duluan bertambah banyak. Lanjut yang ketiga, kemukakan pendapatmu tentang perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Jawabannya, pada sistem energi tidak semua sistem ini yang dapat merubah energi karena ada sebagian dari sistem yang tidak dapat menyebabkan perubahan energi. Lanjut yang terakhir, yang keempat, buatlah kesimpulan berkaitan dengan tujuan praktikum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suhu dan jenis benda berpengaruh terhadap energi yang tersimpan. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu termometer, maka energi yang dihasilkan akan semakin bertambah banyak. Yang kedua, jenis benda. Pada jenis benda ini dapat dilihat bahwa benda memiliki energi tersimpan pada masing-masing bendanya. Jadi, jika benda memiliki energi yang awalnya banyak, maka energi yang tersimpan juga akan bertambah banyak juga. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa energi yang terjadi pada beberapa sistem energi seperti energi mekanik, kimia, kinetik, panas, listrik, dan cahaya. Kita lanjut ke praktikum kedua yaitu gas ideal. 1. Tujuan praktikum. Pertama, menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Dan yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Yang kedua, kompetensi di mana mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga, teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruangan tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Bisa dilihat pada gambar 1 yaitu keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Gas-Lussac berlaku untuk gas ideal dalam keadaan yang ruang tertutup. Persamaan hukum Boyle-Gas-Lussac dapat dituliskan dalam bentuk seperti di bawah ini, yaitu di mana P dikali V per T sama dengan K atau konstan. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan itu sebanding dengan jumlah mol, yaitu N dikali R. Oleh karena itu, persamaannya menjadi seperti berikut. P dikali V sama dengan P dikali V per T sama dengan N dikali R. R selanjutnya disebut konstan gas umum yang nilainya 8,31 Joule per mol K atau 0,082 liter ATM per mol K. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal jika N sama dengan N besar per N besar A. Maka persamaan gas ideal di atas dapat dituliskan sebagai berikut, di mana P dikali V sama dengan N per NA RT sama dengan N dikali R per NA dikali T. Jika R per NA sama dengan K, maka persamaannya menjadi P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya
1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K. Lanjut, kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkannya dengan VRMS, di mana RMS sama dengan root mean square. Gas yang memiliki massa yang berbeda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatif berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut, di mana FRMS sama dengan akar dari kecepatan rata-rata kuadrat. Lanjut, yang keempat yaitu alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Dua, aplikasi PET, Interactive Simulation, dan yang ketiga, jaringan internet. Yang kelima, prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. Pertama, bukalah laptop atau notebook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Micromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi gas properties disimpan. Dan yang kelima, observasi aplikasi gas properties. Yang B. Pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas. 1. Bukalah aplikasi gas properties pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Aturlah terlebih dahulu parameter konstan pada gas, yaitu tekanan pada menu kontrol. Yang ketiga, kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas in chamber pada bagian have species. Perhatikan apa yang terjadi. 4. Kemudian variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu, dipanaskan ataupun didinginkan. 5. Amatilah perubahan terhadap tekanan pada petunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memperhatikan perubahan volume ruang gas. 6. Carilah volume ruang gas ideal menggunakan persamaan 2. Kemudian masukkan data pada tabel 1A. Teman-teman bisa lihat videonya berikut ini. Baiklah, ini tampilan virtual labnya. Kita klik partikelnya dulu. Ini tempat menaikkan suhu untuk memanaskan dan mendinginkannya. Di sini saya ambil jumlah partikelnya, di sini 19. Oke. Nah, suhunya saya turunin menjadi 132. Jadi dinginkan dulu. Nah, suhunya menjadi 132. Oke. Nah, sini kita bisa amati suhunya, yaitu ada yang 1, kira-kira di sini tekanannya yaitu 1,3 atm. Lanjut kita panaskan. Di sini saya naikkan suhunya sebesar 300 Kelvin. Oke. Nah, kita bisa lihat tekanannya di sini kira-kira ada 2,5, 2,7. Nah, di sini kita ambil tekanannya 2. Nah, 2,9 atm kira-kira segitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita reset lagi. Baiklah, setelah dilihat video tadi, lanjut kita mengisi tabel 1A. Di sini di video tadi jumlah partikel kita yaitu 19. Maka pada tadi saat suhunya 132 Kelvin, maka tekanannya yaitu kira-kira 1,3 atm. Nah, volumenya bisa kita cari. Nah, di sini saya dapat volumenya Nah, volumenya bisa kita cari pakai persamaan 2 tadi.
Nah, di sini sudah saya cari, yaitu dapat 158,19 meter kubik. Lanjut, pada saat suhunya 300 Kelvin, tekanannya kira-kira 2,6 atm dan volumenya yaitu 179,76 meter kubik. Lanjut, pada suhunya 401 Kelvin, tekanannya yaitu 3,7 atm dan volumenya 168,8 meter kubik. Yang keempat, pada suhu 430 Kelvin, tekanannya menjadi 4 atm, volumenya 167,48 meter kubik. Dan yang kelima, suhunya 841 Kelvin, tekanannya 7,3 atm, dan volumenya 102,65 meter kubik. Lanjut, masih pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas. Langkah yang ketujuh, dengan prosedur yang sama, tetapkanlah nilai suhu yang akan digunakan pada menu kontrol, tetapkanlah temperatur sebagai variabel konstan, maka suhunya di sini konstan. Kemudian masukkan nilai suhu pada menu Advanced Option, lalu pompakan gas ke dalam ruangan, amatilah perubahan tekanan dan volume gas, variasikan jumlah partikel gas dalam ruangan tertutup. Nah, di sini kita disuruh untuk memvariasikan jumlah partikel dan menetapkan suhunya. Di sini suhunya saya ambil 300 Kelvin. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu videonya, baru kita jelaskan pada tabel pengamatannya ini. Nah, sekarang kita akan memvariasikan jumlah partikelnya. Ini lanjut, kita mulai percobaannya. Pertama kita di sini saya ambil jumlah partikelnya, yang pertama 25 dulu. Nah, suhunya konstan yaitu 300 Kelvin, maka tekanannya bisa kita lihat yaitu 3, ini sampai 3, kira-kira 3,9 atm atau 3,3 di sini juga, berarti kira-kira 3,3 atm. Bisa dilihat tekanannya. Nah, sekarang kita lanjut tambah jumlah partikelnya menjadi 38 dengan suhu yang konstan. Maka di sini dapat tekanannya 4,6, ada 4,5, 4,9 atm. Kira-kira kita kira-kirakan aja, kurang lebih 4,7 atm. Teman-teman bisa lihat tekanannya ya teman-teman. Lanjut, kita tambah partikelnya menjadi 43, maka tekanannya di sini menjadi 5,5 atm kira-kira ya teman-teman. Baiklah, setelah diamati video virtual lab tadi, praktikumnya tadi, di sini tadi kita memakai suhunya 300 Kelvin, maka jumlah partikel yang pertama yang kita pakai tadi yaitu 25, maka tekanannya menjadi 3,7 dan volumenya kita cari pakai persamaan 2 tadi, maka dapat 166,2. Nah, yang kedua jumlah partikelnya tadi 38, tekanannya 5,2 kira-kira. Terus volumenya yaitu 179,76. Lanjut, yang ketiga yaitu jumlah partikelnya 42, tekanannya 5,9 dan volumenya 175,11. Yang keempat, di sini caranya sama ya. Di sini saya pakai jumlah partikelnya 85, tekanannya 11,1, volumenya 188,3. Dan yang kelima yaitu jumlah partikelnya 150, tekanannya 19,8, volumenya 186,36. Lanjut, yang C, perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Langkah yang pertama, percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset.
Kedua, kemudian pada menu kontrol, klik tombol measurement tool, kemudian klik species information, maka akan muncul kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. Aturlah jumlah molekul pada bagian gas. Lalu di sini catatannya, jumlah molekul gas berat dan gas ringan harus sama. Dari data kecepatan rata-rata yang didapatkan, carilah kecepatan relatifnya menggunakan persamaan 5, kemudian bandingkan hasil antara gas berat dan gas ringan. Lanjut, ini hasil dari percobaan perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Nah, di sini saya mengambil jumlah molekulnya 50, rata-rata kecepatan rata-rata gas beratnya 476, maka kecepatan RMS-nya kecepatan relatifnya di sini akar dari 476 yaitu 21,81. Lanjut pada gas ringan, kecepatan rata-ratanya yaitu 1248, maka kecepatan relatifnya akar dari 1248 yaitu dapat 35,32. Nah, yang kedua, jumlah molekulnya saya pakai 100, maka gas beratnya kecepatan rata-ratanya yaitu 488 dan kecepatan relatifnya yaitu akar dari 488, dapat hasilnya 22,09. Lanjut pada gas ringan, kecepatannya rata-ratanya yaitu 1269 dan kecepatan relatifnya dapat akar dari 1269 yaitu 36,62. Nah, sebenarnya di sini caranya sama, kita hanya memvariasikan jumlah molekulnya, tapi dengan syarat gas berat sama gas ringannya sama jumlah molekulnya. Nah, untuk mencari kecepatan relatifnya, tentu kita mengakarkan kecepatan dari rata-rata gas tersebut. Lanjut kita ke bagian 6 yaitu tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat gas dipanaskan atau didinginkan? Nah, sesuai pengamatan, tekanan dan suhu ruangan berbanding lurus. Karena itu, semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi pula tekanan gas ideal tersebut. Yang kedua, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambah ataupun dikurangi? Sama halnya dengan suhu, tekanan dengan jumlah partikel juga berbanding lurus. Jadi semakin banyak jumlah partikelnya, maka tekanan juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Lanjut soal yang ketiga. Menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan gas ringan? Karena gas berat memiliki ukuran dan massa yang lebih besar dari gas ringan, sehingga membuat molekul-molekul gas tersebut menjadi lambat saat bergerak. Namun pada gas ringan, itu akan sangat cepat dan lincah saat bergerak, karena massa dan ukurannya sangat kecil. 4. Buatlah simpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang pertama, tekanan dan suhu itu berbanding lurus, di mana jika P semakin besar, maka T suatu gas juga semakin besar. Yang kedua, jumlah partikel juga sebanding lurus dengan tekanan, di mana jika molnya semakin besar, maka P-nya atau tekanannya juga semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir bisa kita simpulkan bahwa gas berat akan lebih lambat percepatannya atau kecepatannya dari gas ringan. Nah, itulah hasil praktikum yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.